Kang Iksan yakin nggak bahwa itu torehan seorang penjabat gubernur semata? Nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Bang, Banten ini besar. Saya lanjut ini. 2 kali Oke. Abang mengatakan dengan kepemimpinan PJ sekarang ASN resah. Ya, Apa yang Abang ketahui? Kok tahu? saya tahu dari awal saya bertanya kepada sejumlah pejabat yang secara pribadi sering komunikasi, ngobrol, ngopi. Di tempat-tempat terbuka, tidak di tempat tertutup. Membangun suara kritis adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang mendambakan perubahan yang lebih baik. Bersama kembali Bang Uday. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Iksan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat wabarakatuh. ini Bang Uday menjadi tokoh yang paling viral di Banten karena menggagas sebuah keinginan untuk mengganti PJ Gubernur. Dan saya pikir ini bukan sebuah gagasan yang sederhana. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengantarkan gagasan tersebut. Dan sahabat Banten Podcast, Bang Uday mewakili atau representasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Banten yang terdiri dari 32 organ Bang ya. Betul. Di antaranya apa aja Bang? Di antaranya ada kawan-kawan yang konsentrasi di bidang hukum, perlindungan hukum terhadap ibu-ibu dan anak, terhadap perempuan dan anak, kemudian kawan-kawan difabel, kawan-kawan yang bergerak di bank digital sampah, kemudian juga di organisasi perempuan. Di sana ada Aisyah, ada Fatayat NU, ada jadi ormas, organisasi sosial, teman-teman dari Patiro, teman-teman juga di dalamnya ada dari Said Madani dan seterusnya, termasuk dari kawan-kawan forum guru, misalnya guru-guru SLTA se-Banten itu ikut bergabung. Karena itu sebagaimana saya sudah pernah katakan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Banten ini digagas oleh OMS, organisasi masyarakat sipil yang punya kesadaran bersama bahwa melakukan sesuatu kalau sendiri-sendiri parsial itu agak repot. Tetapi kalau dilakukan bersama-sama dengan tujuan niatan yang sama untuk memperbaiki keadaan dari sebelumnya, maka kita yakini itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk mengarah kepada Banten yang lebih baik begitu. Nah Bang, kita fokus langsung ke persoalan. Memang nggak ada sebuah diskusi yang bisa mempertimbangkan bahwa PJ Gubernur sekarang mungkin bisa diperbaiki karena bisa diajak diskusi, atau memang sudah ekstrim ganti. Ya, sejak awal dilantiknya Pak Al-Mukhtabar sebagai penjabat Gubernur Banten, beliau kan telepon beberapa kali, kemudian ngajak ketemu, meminta saran, pandangan. Ya, saya sebagai warga Banten tentu punya tanggung jawab moral untuk menyambut permintaan tadi begitu. Sehingga saya siapkan beberapa lama slide rekomendasi demi rekomendasi agar bagaimana beliau dengan sesungguhnya harusnya sadar bahwa tidak punya legitimasi publik, bahwa dia adalah penjabat, bukan gubernur definitif. Bahwa membangun Banten tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Setidak-tidaknya ada orang yang dipercaya, ditunjuk untuk menjadi semacam LO. Jadi dia yang membangun mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan di internal birokrasi maupun dengan eksternal. Tetapi ternyata dari waktu ke waktu ya retorika saja yang dibangun, begitu. Kemudian terakhir saya diundang kembali berdiskusi. Saya kembali mengingatkan bahwa perubahan-perubahan yang bisa terjadi itu hanya bisa dilakukan bersama-sama. Ini kan selama ini kita tahu supir kadang tidak dipakai, asisten, pengawal ataupun ajudan tidak dilibatkan. Padahal
manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak bisa semuanya bisa dilakukan sendirian. Apalagi mempertaruhkan 14 juta jiwa rakyat Banten. Kalau pertanyaan Kang Iksan tadi, apakah tidak ada ruang untuk misalnya memberi kesempatan, memperbaiki? Ini sudah 8 bulan, Pak. Jangan Banten dijadikan eksperimen dengan cara-cara gagasan-gagasan liar pribadi begitu. Kan ada RPD di situ yang menjadi pijakan dasar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ide untuk melakukan efisiensi terhadap birokrasi misalnya dengan perampingan, bahwa ya lakukannya dengan benar. Tujuannya baik belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik ketika dilakukan tidak benar. Contoh, APBD 2023 sudah diketuk Desember tahun 2022 kemarin. Kemudian RPD-nya sudah DPA-nya sudah dibagi-bagikan ke semua OPD. Sekarang bolanya bergulir ada di DPRD, di Pansus untuk pembahasan soal perubahan ataupun perampingan SOTK. Ya. Nah, bayangkan ketika itu diiyakan, maka perampingan-perampingan itu membutuhkan penyesuaian dan butuh waktu. Kapan APBD Banten 2023 bisa terserap? Kalau terserap pun ada risiko yang mungkin saja bisa diterima risiko itu oleh para pelaksananya, PPTK, PPK dan seterusnya di lingkungan OPD masing-masing, karena nomenklaturnya berbeda, gitu loh. Jadi dilaksanakan beresiko berhadapan dengan APH, tidak dilaksanakan rakyat Banten dirugikan karena tidak terserap APBD Banten. Belum lagi soal tadi yang saya sering kali ungkapkan, reformasi birokrasi yang disebut-sebutkan selama ini. Selama 8 bulan, praktis pengangkatan kepala dinas PTSP itu juga hasil open bidding masa lalu, waktu gubernur sebelumnya begitu. Kemudian yang terjadi sekarang, semua lini di PLT kan. Bagaimana orang bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman, yang sebelumnya dia definitif, sekarang jadi PLT. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Yang terjadi sekarang justru keresahan. Nah, karena itu inisiatif untuk melakukan audiensi dengan ketua DPRD kemarin itu, hasilnya apa, Bang? 2 hari yang lalu itu, jadi kita mintakan sebetulnya minggu yang lalu, tetapi ketua dewan berkomunikasi secara pribadi ke saya, waduh Kang, minggu kemarin itu ternyata padat agendanya, maka diagendakan kemarin tanggal 18 Januari di ruang rapat ketua dewan. Dan saya tidak membayangkan tadinya, ternyata ketua dewan selain mengundang Komisi 1 DPRD juga mengundang PJ Sekda, mengundang Kepala BPKAD dan mengundang Bapeda. Ya saya sih akhirnya tidak ada tanda aling-aling. Toh segala sesuatu yang saya pikirkan, yang saya lakukan juga tidak ada tendensi apa-apa, kecuali bagaimana ikhtiar saya dan kawan-kawan untuk melakukan perbaikan Banten. Kita mintakan kepada Pak Ketua DPRD untuk mendengar aspirasi kita, dan alhamdulillah difasilitasi, dan kita sampaikan 3 rekomendasi. Yang pertama tadi soal pembahasan perampingan SOTK. Menurut saya timingnya tidak tepat, karena tadi APBD-nya sudah ditetapkan, DPA-nya sudah dibagi-bagikan, sekarang harus dirampingkan. Kecuali pada saat Pak Muktabar bulan Mei tanggal 12 dan selanjutnya di bulan-bulan itulah mengusulkan, menyampaikan ke DPRD, bahas sebelum APBD 2023 diketuk, itu baru keren. Bukannya saya tidak mau dengan efisiensi, saya suka, tapi caranya seperti ini yang rugi rakyat Banten atau mereka yang akan resah di lingkungan SKPD ataupun OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten. Rekomendasi kedua, Bang? Rekomendasi keduanya adalah kita minta kepada DPRD untuk membawa aspirasi kami ke Badan Musyawarah di DPRD, karena itu adalah salah satu mekanisme yang bisa ditempuh di DPRD dengan melihat hasil evaluasi yang sudah kita lakukan. Misalnya ide-ide yang begitu muncul begitu saja dari seorang PJ Gubernur, sekolah metaverse, jadi apa? Metaverse itu hanya jadi sekolah terbuka. Ngomong aja sekolah terbuka gitu dari dulu, nggak usah pakai gaya-gaya metaverse gitu, tidak membumi gitu, itu ngawang. Kemudian lagi misalnya mikirin soal big rest area, bukan urusan Provinsi Banten. Memang ada di Banten,
Tapi urusan Kementerian Pusat, pemerintah pusat, bahwa kita ikut berkontribusi, it's okay. Kemudian ada lagi gagasan waktu itu muncul soal rencana pembuatan hotel di IKN. IKN-nya aja belum berfungsi, kita investasi sekarang, bagaimana? Sementara hutang kita dari sisa masa lalu WH Andika dengan meminjam uang yang menjadi beban rakyat Banten tiap tahun harus membayar hutang. Itu juga begitu. Rekomendasi ketiga. Rekomendasi ketiga adalah ya mengusulkan kepada Kemendagri untuk menggantikan Al-Muqtabar sebagai penjabat Gubernur Banten, karena menurut saya sudah tidak bisa lagi diharapkan kalau misalnya capaian-capaian yang dimaksud soal inflasi dan sebagainya. Kang Iksan yakin nggak bahwa itu torehan seorang penjabat gubernur semata? Nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Bang, Banten ini besar. Saya lanjut ini. Dua kali Abang mengatakan dengan kepemimpinan PJ sekarang ASN resah. Ya. Apa yang Abang ketahui? Kok tahu? Saya tahu. Dari awal saya bertanya kepada sejumlah pejabat yang secara pribadi sering komunikasi, ngobrol, ngopi. Di tempat-tempat terbuka, tidak di tempat tertutup. Karena saya orangnya egaliter, saya orangnya terbuka dengan siapapun gitu. Saya tanya, di antara bapak-bapak teman-teman ini siapa sih yang dipercaya oleh Pak Gub untuk menjadi semacam LO tadi, sehingga berbagai kepentingan dinas itu bisa tersampaikan. Ada loh satu kepala dinas bilang, nanya ke supirnya saat itu, di mana posisi Pak PJ Gubernur? Maaf Pak, saya tidak boleh menyebutkan di mana posisi beliau. Ini kan sesuatu yang mengerikan bagi sebuah pemerintahan, sebuah pemerintah provinsi begitu. Belum lagi tadi terkait dengan komunikasi dengan pihak luar. Dan persepsi Bang Uday untuk mengatakan ASN resah di bawah kepemimpinan Pak PJ, itu Abang anggap menjadi sebuah representasi keseluruhan. Silakan lakukan cek ke teman-teman di masing-masing dinas OPD sekarang. Tapi itu Abang yakini? Saya yakin, karena kayak sekarang saja, tadi pagi ketika Al-Muqtabar dijadwalkan untuk dilakukan evaluasi tahap berikutnya, itu kan sekonyong-konyong langsung hari kemarin memberikan surat perintah tugas kepada 21 kepala OPD untuk mendampingi kepala dinas, sekda, asda untuk mendampingi dia dalam agenda evaluasi penjabat Gubernur Banten. Makanya ada seloroh dari teman-teman ini yang akan dievaluasi para kepala dinas apa PJ Gubernur begitu. Bukannya itu? Padahal sebelumnya dia cuma sendirian, supir aja nggak dibawa. Pertanda kompak, Pak. Ya, itu kan berlaku setelah saya melakukan audiensi dengan teman-teman di DPRD. Besoknya langsung pada saat rapat, pada saat apel mengajak yuk kita bersama-sama. Dari dulu mestinya saya kan diminta saran sejak awal. Ya karena saya diminta saran dan saya tanpa tendensi apa-apa, tanpa berpikir apapun, saya sampaikan saran itu sejak awal. Tapi ya baru dia mengindahkan kemarin begitu. Dan hari ini membawa semua orang ke Kementerian Dalam Negeri. Nggak tahu kebagian kursi apa enggak itu 20 hari ini orang. Kabarnya ada demo. Ya, di Jakarta. Itu saya kira respon dari adik-adik kita mahasiswa yang kritis, yang aware terhadap lingkungan apa yang terjadi, dan sesuatu yang di luar dugaan saya karena saya juga baru tahunya kemarin bahwa penjabat gubernur itu akan dievaluasi per hari Jumat ini. Ternyata disambut oleh dua kelompok mahasiswa yang juga melakukan desakan kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Pak Mendagri untuk melakukan penggantian terhadap penjabat gubernur Banten begitu. Sejauh mana usulan untuk mengganti ini Abang yakini bisa diterima oleh semua kalangan dan lembaga-lembaga terkait? Bagi saya sih simpel, bahwa ini berhasil atau tidak itu bukan target saya. Bagi saya targetnya adalah melakukan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, penguatan nilai-nilai demokrasi. Ini kan bagian dari proses demokratisasi itu.
bahwa kesadaran kolektif civil society itu menjadi penting di sebuah negara, di sebuah daerah. Karena begitu masyarakat sipilnya kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan juga akan lebih terkontrol dengan baik. Kita tahu bahwa DPRD seringkali harus kita kontrol juga, gitu kan. Tugas utama DPRD diantaranya adalah melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kerap kali kita juga harus mengingatkan DPRD, toh sekarang capaian-capaian kinerja itu indeksnya bisa kita lihat semua. Bagaimana capaian kerja kontrol yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah itu bisa dilihat. Kemudian bagaimana kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat juga bisa dilihat. Tapi bagaimana pula aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil itu diserap ataupun diakomodir oleh pemerintah atau tidak juga terlihat di situ. Dan bahwa misalnya ada sejumlah pihak yang berbeda, ya namanya beda kepala, pasti beda persepsi, beda pandangan. Saya kira wajar-wajar saja. Tetapi langkah yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh kami di Koalisi Masyarakat Sipil Banten bersama komponen-komponen lain, ini semacam bola salju yang disambut dari sana sini. Lagi-lagi yang utama adalah prosesnya, bukan tujuannya hasilnya, misalnya memberhentikan Pak Al-Muqtabar atau tidak. Dengan jeweran ini misalnya dia melakukan perbaikan, ya alhamdulillah. Tapi kemudian Kementerian Dalam Negeri membaca ini, oh ya situasinya tidak baik, tidak kondusif, kemudian menggantikan. Ya mudah-mudahan penggantinya ya lebih baik dari yang kondisi sekarang. Itu saja bagi saya, sesimpel Ada itu. gambaran siapa yang lebih baik, Bang? Saya tidak punya figur, saya tidak tahu karena saya tidak bergerak di situ. Saya bermainnya pada tataran kriterium bahwa seorang pemimpin, penjabat gubernur di Banten, dia harus tidak boleh one man show, tidak boleh mau maneh sakahayang aing, kebijakan gimana saya. Kalau penggantian ternyata juga jauh tidak baik, gimana, Bang? Ya harapannya kalau sudah ada presiden seperti ini, orang kan berpikir, oh iya harus belajar dari masa lalu yang tidak baik, atau yang baiknya ambil. Dan kita akan terus, siapapun yang jadi pemimpin ketika ada indikasi penyimpangan, ada indikasi dia abai ataupun tidak mengindahkan bagaimana kondisi real di masyarakat, ya kita akan selalu ingatkan. Karena itu lagi-lagi ketika sejumlah teman-teman media menanyakan, teman-teman di KMSB punya figur, punya tokoh, punya orang yang ingin disodorkan menggantikan, oh tidak, sama sekali tidak. Kalau ternyata usulan itu ditolak atau Pak PJ tetap menjabat, apa langkah KMSB? KMSB tentu akan terus mengontrol saja siapapun pemimpinnya. Saya nggak peduli terhadap personnya, tapi kebijakan-kebijakannya. Karena yang dipertaruhkannya tadi itu belasan juta rakyat Banten, gitu. Kebijakannya yang baik kita support. Kebijakannya yang semau gue dan itu justru tidak baik, kontraproduktif buat masyarakat Banten, ya akan kita kritisi terus, begitu. Oke, Bang, dalam konteks menjewer, usulan atau solusi untuk kebijakan yang prioritas agar bisa dilaksanakan apa, Bang? Tadi itu soal reformasi birokrasi. Saya sudah sampaikan, Kang Iksan. Salah satu yang sederhana, saya membaca dari sekian ribu PNS ASN di Provinsi Banten. Itu kan ada diantaranya mereka yang menjelang pensiun, tapi bekerja misalnya di lingkungan BPBD. 1-2 tahun ke depan udah pensiun, menjelang pensiun, dia bekerja sebagai staf di lingkungan BPBD. Kebayang nggak? Ketika terjadi bencana misalnya, jangankan untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri saja agak repot, begitu kan. Nah, itu sudah saya sampaikan. Bagaimana kalau kita, Bapak memberikan reward kepada mereka yang menjelang pensiun, yang bekerja di dinas-dinas yang kering, tanda petik, berisi mereka kesempatan untuk bekerja sebagai staf sampai dia pensiun di lingkungan Samsat. Ada berapa ribu orang-orang di lingkungan Samsat yang dari meletek sampai meletuk di Samsat saja. Fair dong gitu. Disitulah asas keadilan buat teman-teman kita yang menjelang pensiun. Saya kira akan cium tangan bolak-balik itu mereka yang menjelang pensiun ketika diberikan kesempatan bekerja di akhir masa
tugasnya kemudian mendapatkan upah pungut dan sejenisnya begitu. Itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi di Banten. Di daerah lain terjadi kok, bisa dilakukan asal ada kemauan dari pemimpinnya. Terus OPD kepala-kepala dinas, kenapa selama ini didiamkan? Lihat provinsi lain misalnya, kepala dinas A kosong, ngapain mesti dijabat oleh orang yang sudah definitif? Cari aja orang, mekanismenya ada kok. Bikin open bidding, cari orang yang mumpuni di situ, yang punya integritas. Toh di situ segala macam prasyaratnya sudah ada, agar dia fokus dalam bekerja. Lah ini, saya kepala dinas kebanjiran, harus juga menjadi penjabat di dinas B. Untuk ngurusin dinas kebanjiran saya aja belum tentu saya mampu. Bagaimana saya harus berbagi energi untuk dinas lain. Nah ini yang saya maksudkan, dan itu juga pengaruhnya besar karena dia akan menghambat proses kaderisasi di PNS, di ASN. Orang yang dari pertama provinsi berdiri jadi staf sampai sekarang masih jadi staf banyak. Bahkan yang sudah 4A masih staf saja. Ini kan mengerikan, sementara mereka baru 3C sudah jadi kasih dengan posisi-posisi strategis. Dan ini sebetulnya bukan terjadi sekarang saja, memang sejak zaman gubernurnya Bu Atut Hosiah. Ketika itu presidennya seorang camat di Kabupaten Pandeglang menjadi kabiro umum saat itu. Dari situ hancur sampai sekarang. Ada informasi nggak, Bang? Usulan penggantian ini fraksi mana aja yang akan mengusung? Saya mempersilahkan sepenuhnya kepada teman-teman di DPRD. Semua fraksi di DPRD punya hak untuk mengusulkan atau menyampaikan aspirasinya. Bagi saya nggak masalah. Saya tidak berbicara figur, saya tidak berbicara orang. Kemudian apakah nanti juga di lingkungan DPRD masing-masing fraksi juga menyambut usulan kami? Belum tentu. Tapi belum tentu. Berapa fraksi? Komunikasi yang terbangun selama ini sudah 4 fraksi? Ya. Wow. Sudah 4. Tapi ya kembali kepada mereka, saya nggak mau intervensi. Kalian teman-teman sendiri sebagai wakil rakyat juga punya penilaian, ya kan? Silahkan masing-masing induk organisasinya, partai politiknya berdiskusi lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya. Usulan si Uday dan kawan-kawan ini, kalau lebih banyak mudorotnya stop. Kalau diprediksi ataupun dihitung, dikalkulasi secara objektif usulan ini rasional, kenapa tidak? Terus begitu. Abang baca di luar sikap normatif ketua dewan ketika bicara mungkin sebagai kawan, sebagai partner, kemana? Ya Pak Andrasoni sebagai ketua DPRD tentu bagi dia sih siapapun yang jadi gubernurnya ya tetap akan jadi partner kerja dia kan, karena di situ pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Tetapi lagi-lagi di luar gestur normatifnya, ya ada ruang yang diberikan di situ, ada clue-clue yang bisa diperankan oleh teman-teman di lingkungan DPRD. Dia akan mengikuti sami'na wa ata'na, sebagian besar mengarahkan ya udah bamuskan, dia akan dorong. Kapan dijadwalkan? Ya lagi-lagi kepada mereka, kita serahkan kepada teman-teman di DPRD, biar mereka menimbang-nimbang dulu, mengkaji, jangan juga gugur rupuh begitu, sehingga kayak bikin surat aja, tata suratnya juga kacau, nggak tahu ada stempelnya atau tidak gitu misalnya, atau ngedadak bikin surat undangan tapi tidak ada jamnya. Jangan begitu gitu. Kita biasakan tertib administrasi. Kalau Kang Ihsan undang jam 17 kan jam 17 kita gitu. Jadi jelas gitu loh, membuat sesuatu itu. Jadi di DPRD juga nggak boleh terburu-buru, harus atas dasar pertimbangan yang matang, karena lagi-lagi ini bukan permainan. Rakyat Banten jangan dipermainkan, gitu. Rakyat Banten butuh seorang pemimpin yang betul-betul dia memang selain punya visi juga membumi gitu, tidak ngawang. Ya, contoh soal bagaimana kondisi yang terjadi di lingkungan birokrasi.
Kita kan sering dengar juga Pak Al-Muktabar itu semangat untuk melawan korupsi luar biasa. Sering kita dengar, ngundang Forkopimda, ngundang kejaksaan, membentuk KAD dan seterusnya. Tapi saya tahu ada 5 PNS yang sudah ingkrah dinyatakan dia itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan harus mendapatkan punishment berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS, masih di meja Al-Muktabar. Ada 5. Kenapa itu tidak dilakukan? Di mana semangat kita untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi? Kalau itu segera ditandatangani, dipublish, itu bagian dari ikhtiar kita untuk melawan korupsi. Karena apa? Ada efek jerak bagi PNS lain. Oh iya ya, gua bisa begitu tuh kalau melakukan ini. Ini kan belum dilakukan, tidak dilakukan. Belum lagi orang yang sekedar izin cuti menjalankan ibadah umroh, susahnya minta ampun. Diizinkan enggak diizinkan enggak. Masa sih Bang? Tanya kepada teman-teman di BKD. Silahkan tanya Pak Nana dan kawan-kawan yang ada di BKD. Nah Bang, dalam menggagas penggantian PJ Gubernur sekarang, Abang ada komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Tidak. Tidak ada. Tidak, saya bukan siapa-siapa, mereka pasti tidak kenal saya. Atau ada info-info? Kalau info-info ada. Respon dari Kemendagri? Responnya positif bahwa gerakan yang dilakukan oleh civil society di Banten ini dibandingkan dengan 7 provinsi lain yang berbarengan penjabat gubernurnya, dinamikanya terjadi di Banten. Ya tadi dengan segala hiruk pikuknya, serba PLT, jadi provinsi PLT kita ini, serba PLT, mentang-mentang gubernurnya PJ gitu, sehingga di PLT kan kebanyakan. Nah Bang, pertanyaan terakhir saya Bang, ketika Abang bilang ASN Pemprov resah dan gelisah, ya, gak ada yang bersuara Bang? Gak ada di belakang. Ini ciri dari sebuah. Tapi saya memaklumi itu dari dulu. Gerakan saya, gerakan moral, diantaranya dibantu oleh teman-teman PNS Pak. Contoh, menggunakan akun anonim di medsos, entah di Facebook atau di Facebook dulu lah. Kang, saya ini PNS, ini ada data Pak, valid. Akang tidak perlu tahu siapa saya. Masuk nggak pembocoran rahasia negara? Bukan, itu bukan rahasia negara, yang namanya tindak pidana korupsi. Ya, iya kan begitu. Nah, Abang ingin menilai sikap-sikap ini sebagai sebuah strategi atau pragmatis atau? Bukan, saya juga menghormati mereka, saya menjaga mereka, termasuk informan-informan yang intens selama ini mengikuti gerakan saya. Saya hormati dia dan saya jaga dia, gitu. Dia membantu saya dengan kapasitasnya seperti itu, gitu. Sekarang pun begitu, informasi dari mana-mana juga saya hormati itu dan itu penting bagi saya, begitu. Kemudian sekedar misalnya dulu tuh ketika aksi ke KPK, ke Mabes Polri atau ke istana atau kemana, di inbox itu, demi Allah saya barusan kirim Fatihah sekali. Ya Allah, itu bagi saya sebuah modal besar keberangkatan saya. Jadi banyak orang yang membantu dengan ikhlasnya tanpa diminta gitu. Misalnya Bismillah OTW KPK gitu. Padahal mungkin saya hanya koordinasi, tapi dengan tulusnya mereka memberikan support itu. Dan itu bagian dari kekayaan saya dan teman-teman. Sahabat Banten Podcast, mari kita berharap ada 10 lagi Bang Uday sehingga Banten bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Sama-sama.